Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Di sini saya Ahmad Rifki Najib dari kelompok 10 akan menjelaskan apa itu validitas fikih di MTS MA, dan yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang reliabilitas fikih di MTS MA akan diterangkan oleh kawan saya yaitu Marhatun. Baiklah, saya akan memasuki pembahasan validitas fikih di MTS dan MA. Jadi sebelum memasuki pembahasan ini, perlu kita ketahui pengertian validitas menurut Sumarna Supranata adalah suatu konsep yang berkaitan dengan sejauh mana tes telah diukur, apa yang seharusnya diukur. Kemudian menurut Muhammad Abdul Khaliq Muhammad dalam kitabnya Ikhtibaratul Lughah mendefinisikan validitas tes sebagai berikut, yang artinya adalah validitas tes adalah sejauh mana tes tersebut dapat mengukur apa-apa yang hendak diukur. Dengan demikian, alat-alat evaluasi khususnya tes hasil belajar dapat dikatakan tes yang valid apabila tes tersebut betul-betul dapat mengukur hasil belajar. Jadi bukan sekedar mengukur daya ingatan atau kemampuan bahasa saja. Nah, kemudian yang dimaksudkan dengan validitas fikih di MTS atau MA ini yaitu suatu tes yang betul-betul tujuannya mengukur hasil belajar siswa pada pembelajaran fikih di MTS atau MA. Nah, kemudian secara garis besar ada dua macam validitas, yaitu validitas tes dan validitas item. Yang pertama, validitas tes. Secara umum validitas tes dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama validitas logis, kemudian validitas empiris. Nah, di validitas logis ini menggunakan instrumen yang dinyatakan valid berdasarkan penalaran. Karena instrumen tersebut dirancang baik sesuai dengan teori dan ketentuan yang ada. Maka dari itu instrumen tersebut tidak perlu diuji karena sudah sesuai dengan teori yang ada. Ada dua macam validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen. Pertama, validitas isi, kemudian validitas konstruksi. Validitas isi ini sudah dicapai oleh instrumen jika instrumen tersebut disusun berdasarkan isi materi pelajaran yang dievaluasi. Oleh karena itu materi pelajaran tersebut sudah ada di dalam kurikulum. Maka validitas ini disebut juga validitas kurikuler. Kemudian yang kedua ada validitas konstruksi. Kata konstruksi dalam pembahasan ini bukan diartikan sebagai susunan, namun merupakan suatu rancangan diciptakan oleh para ahli ilmu jiwa untuk memperdalam ingatan, pemahaman, aplikasi, dan lain-lain jiwa seseorang. Bentuk dari rancangan tersebut dalam suatu kegiatan belajar mengajar adalah soal-soal dalam tes. Setiap butiran soal dirancang untuk mengukur dan memperdalam setiap aspek berpikir seseorang, apakah sesuai dengan tujuan atau tidak. Kemudian beralih lagi ke validitas yang kedua tadi, yaitu validitas empiris. Yaitu validitas empiris ini menggunakan instrumen yang dinyatakan valid berdasarkan pengalaman. Maka dari itu instrumen tersebut harus diuji. Terdapat dua macam validitas empiris, yaitu validitas ada sekarang atau dalam kurung itu concurrent validity. Yang kedua atau validitas prediksi atau predicative validity. Nah, yang pertama tadi validitas ada sekarang, concurrent validity, yaitu instrumen yang memiliki validitas yang sudah tersedia dan sudah teruji berdasarkan pengalamannya. Kemudian yang kedua tadi kata-kata prediksi memiliki arti ramalan. Dengan begitu hal-hal yang dimaksudkan belum terjadi, dan validitas prediksi ini dapat dikatakan berhasil apabila beberapa waktu yang akan datang kenyataan sesuai dengan yang pernah diramalkan atau yang diprediksi. Kemudian tadi ada validitas item. Validitas item atau validitas butir soal berguna untuk butir-butir soal yang menyebabkan soal secara keseluruhan jadi jelek karena memiliki validitas yang rendah. Sedangkan validitas item berguna untuk mengetahui validitas item jika mempunyai dukungan besar terhadap skor total. Jadi sebuah item memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item sejajar dengan skor total. Cara lain untuk menghitung validitas item adalah dengan menggunakan rumus
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marhatun, NIM 180101010965. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai makalah kami yang berjudul Analisis Kualitas Tes dan Butir Soal, yang mana pembahasan selanjutnya mengenai reliabilitas fikih di MTes atau MA. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk sama-sama kita simak penjelasan berikut ini. Menurut Muhammad Abdul Malik Muhammad, dalam kitabnya Ikhtibaratun Al-Lughah mendefinisikan reliabilitas tes adalah tidak adanya perubahan-perubahan dalam tes yang dilaksanakan dengan menggunakan tes yang serupa. Nah, reliabilitas sering diartikan juga dengan keterandalan. Artinya, suatu tes memiliki keterandalan bila mana tes tersebut dipakai untuk pengukur berulang-ulang hasilnya sama. Dengan demikian, reliabilitas dapat pula diartikan dengan keajegan atau stabilitas. Selanjutnya, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengadakan uji reliabilitas tes. Yang pertama yaitu bisa menggunakan metode tes retest atau metode bentuk ulang. Nah, metode ini digunakan untuk menguji reliabilitas tes dengan jalan mengujikan tes tersebut 2 kali atau lebih. Kemudian hasilnya dikorelasikan. Yang kedua yaitu bisa menggunakan metode paralel. Metode ini berkaitan dengan penggunaan 2 buah tes yang sama atau relatif sama kepada peserta didik yang sama. Kesamaan yang dimaksud pada tes ini yaitu kesamaan tujuan, tingkat kesukaran, dan susunan. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode belah 2. Metode ini dipakai untuk mengetahui tingkat reliabilitas tes dengan jalan membelah tes menjadi 2 bagian dan skor kedua belahan tersebut. Kemudian dikorelasikan dengan rumus tertentu. Yang terakhir yaitu dengan internal konsisten, yaitu mengukur koefisien konsisten untuk mengetahui reliabilitas tes. Dapat digunakan pendekatan yang tidak membelah tes menjadi 2. Nah, hal ini disebabkan oleh 2 kemungkinan, yaitu jumlah item ganjil sehingga tidak dapat dibelah menjadi 2 komposisi antara item-item ganjil dan genap tidak homogen, sehingga bila dibelah cenderung tidak memiliki korelasi yang positif. Baik, selanjutnya akan saya tampilkan beberapa rumus dalam pengujian reliabilitas instrumen. Tadi penjelasan kami mengenai analisis kualitas tes dan butir soal. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selebihnya kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam pembuatan video ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.